Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Arfiani, mahasiswa Politeknik Negeri Cilacap, program studi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa materi terkait dengan mata kuliah biomonitoring yang diampu oleh Bapak Oto Prasadi. Video ini berisi 4 materi, yaitu bioindikator kualitas air, bioindikator kualitas tanah, dan bioindikator kualitas udara. Pembahasan pertama pada materi bioindikator yaitu konsep bioindikator. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu definisi bioindikator. Suatu organisme yang dapat memberikan respon baik berupa tingkah laku maupun sifat terhadap perubahan lingkungan, indikasi, peringatan dini, representasi, refleksi, dan informasi kondisi atau perubahan suatu ekosistem disebut bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan, yang keberadaan atau perilakunya di alam sangat erat dengan kondisi lingkungan tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai suatu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif. Saya hanya menjelaskan 2 pengertian bioindikator menurut para ahli, namun terdapat banyak pengertian bioindikator yang tidak saya sebutkan karena terbatasnya durasi dalam video ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hewan yang sensitif terhadap pencemaran. Untuk yang pertama, ada onga Jawa atau Reddick rubiginosa. Berikut adalah gambar yang sudah ditampilkan di layar merupakan gambar onga Jawa. Onga Jawa adalah spesies siput air tawar yang termasuk dalam suku Limelidae. Siput ini didapati hidup di Asia Tenggara dan Indonesia. Untuk klasifikasi ilmiahnya, onga Jawa kerajaannya yaitu Animalia, filum Mollusca, dan kelas Gastropoda. Yang kedua, hewan yang sensitif terhadap pencemaran yaitu Planaria atau Planaria torfa. Planaria termasuk dalam filum Platyhelminthes yang memiliki bentuk tubuh pipih dan simetris bilateral. Planaria berhabitat di daerah bertemperatur 18-24 derajat Celcius dengan ketinggian antara 500-1500 mdpl. Selain sebagai bioindikator pencemaran, planaria juga banyak diteliti karena kemampuan regenerasi yang tinggi melalui pembentukan blastema. Pada layar dapat dilihat gambar planaria. Selanjutnya, klasifikasi ilmiah kerajaan Animalia, filum Platyhelminthes, kelas Rhabditophora, famili Planariidae, genus Planaria. Selain onga Jawa dan planaria, terdapat juga hewan yang tahan terhadap perubahan pencemaran perairan, yaitu cacing merah atau cacing darah. Cacing merah atau cacing darah dapat digunakan sebagai indikator adanya pencemaran zat organik. Submateri kedua pada materi bioindikator yaitu respon organisme terhadap pencemaran. Menurut Kuniyoshi dan Braga 2010, organisme dalam habitatnya secara konstan mendapat pengaruh dari berbagai polutan, baik yang dihasilkan oleh industri, domestik rumah tangga, dan lainnya. Sangat mungkin berinteraksi dengan organisme, mendukung sesuatu yang abnormal dan memungkinkan dari tingkat molekuler sampai keadaan pada tingkat ekosistem. Dapat dilihat pada grafik atau representasi skematis dampak polutan terhadap sistem biologi. Dari atas ke bawah, mulai dari molekul, subsel atau organisme, kemudian sel, jaringan, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Bentuk indikator meliputi yang pertama, reaksi biokimia dan fisiologis. Yang kedua, abnormalitas anatomi, morfologi, bioritme, dan tingkah laku. Yang ketiga, perubahan populasi hewan atau tumbuhan, baik berkurang atau bertambah tergantung sensitivitas terhadap pencemaran secara kronologis.
Yang keempat, perubahan pada ekosistem maupun gabungan ekosistem. Yang kelima, perubahan pada struktur ataupun fungsi ekosistem. Yang terakhir atau yang keenam, perubahan bentuk lahan atau landscape. Selanjutnya, keterkaitan antara faktor lingkungan dengan parameter biologis. Keterkaitan tersebut digambarkan pada diagram berikut. Parameter lingkungan memiliki hubungan kausalitatif atau hubungan sebab akibat dengan parameter biologis. Begitu pula parameter biologis digunakan sebagai bioindikator oleh parameter lingkungan. Selanjutnya, syarat menetapkan atau memilih organisme sebagai bioindikator yaitu yang pertama, takson yang tinggi atau lebih tinggi. Harus memilih takson dengan taksonomi yang jelas, diketahui secara terperinci dan mudah diidentifikasi. Yang kedua, status biologi diketahui jelas, peka terhadap tekanan maupun perubahan lingkungan. Yang ketiga, organisme memiliki kelimpahan tinggi dan mudah disurvei atau diamati. Yang keempat, tersebar dalam ruang dan waktu. Yang kelima, memiliki hubungan yang kuat dengan komunitas luas atau tidak memiliki hubungan kuat dengan komponen tekanan. Pada slide sudah ditampilkan lingkaran hubungan biota. Saya akan menjelaskan apa saja yang terdapat dalam lingkaran hubungan biota. Yang pertama, lingkaran putih pada gambar merupakan variabel lingkungan, mencakup faktor-faktor yang dapat diubah secara langsung oleh gangguan atau stres. Perubahan ini dapat mempengaruhi organisme individu, populasi, atau komunitas secara keseluruhan. Yang kedua, ada cincin berwarna terluar memiliki organisme individu, contohnya yaitu ikan trot, Pteronaris salmonfly, dan Paedocylum diatom. Selanjutnya, cincin berwarna yang berada di bagian tengah mewakili populasi organisme tersebut. Yang keempat, cincin berwarna paling dalam memiliki atau mewakili komunitas di mana ketiga spesies hidup berdampingan. Gangguan dan stres dapat secara positif atau negatif mempengaruhi sumber daya energi, misalnya makanan dan cahaya. Interaksi biotik, misalnya persaingan, predasi, dan herbivora. Dan fisik, misalnya kecepatan air dan substrat tempat organisme menempel serta bertelur, maupun lingkungan kimia, misalnya nutrisi. Submateri ketiga membahas tentang tipe bioindikator. Terdapat 4 tipe bioindikator dibagi berdasarkan aplikasinya, berdasarkan fungsi indikatornya, berdasarkan status makhluk hidupnya, dan berdasarkan tujuan bioindikasinya. Yang pertama, tipe bioindikator berdasarkan aplikasinya. Tipe bioindikator ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama indikator lingkungan, indikator ekologis, dan yang terakhir yaitu indikator keanekaragaman hayati. Indikator lingkungan merupakan organisme atau kelompok organisme atau kelompok populasi yang peka atau sensitif akan adanya lingkungan rusak, tercemar, atau mengalami perubahan kondisi. Indikator lingkungan biasanya dibagi lagi menjadi 5, yaitu sentinels, detektor, exploiter, akumulator, dan bioesai organisme. Yang kedua yaitu indikator ekologis, merupakan takson atau kelompok yang peka akan adanya tekanan lingkungan, mengindikasikan dampak tekanan terhadap makhluk hidup dan respon diwakili oleh sampel takson di habitat tersebut. Yang ketiga yaitu indikator keanekaragaman hayati, merupakan kelompok takson fungsional, mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman atau kekayaan jenis, kekayaan sifat, dan status endemisitas takson diantaranya pada habitat tertentu. Indikator biodiversitas dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok referensi, kunci, dan kelompok vokal. Tipe bioindikator yang kedua dibedakan berdasarkan fungsinya. Saya ambil menurut Setiawan tahun 2008. Tipe bioindikator ini terbagi menjadi 3, yaitu indikator, spesies uji, dan monitor.
Untuk yang pertama, indikator, kehadiran dan absensinya menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan secara kuantitatif atau secara jarang. Yang kedua, spesies uji, tanggapannya mengidentifikasikan tentang permasalahan yang luas. Spesies uji ini umumnya memiliki standarisasi yang tinggi. Yang ketiga, yaitu monitor, menyediakan bukti adanya perubahan kesimpulan kuantitatif, biasanya melalui kalibrasi. Monitor terdiri dari monitor aktif yang tersedia dengan cepat di alam dan monitor pasif atau organisme monitor yang diintroduksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu tipe bioindikator berdasarkan status makhluk hidupnya. Terbagi menjadi dua yaitu fitoindikator dan zooindikator. Tipe bioindikator yang terakhir dibedakan berdasarkan tujuan bioindikasinya. Tipe bioindikator ini terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama indikator kepatuhan, yang kedua indikator diagnostik, dan yang ketiga yaitu indikator peringatan dini. Untuk yang pertama, indikator kepatuhan, misalnya atribut populasi ikan diukur pada tingkat populasi, komunitas atau ekosistem, dan difokuskan pada isu-isu seperti keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua, indikator diagnostik, diukur pada tingkat individu atau suborganisme. Yang ketiga, indikator peringatan dini. Indikator ini berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Akumulasi bioindikator, misalnya kerang, lumut, dan lain-lain. Dibedakan dari efek toksik bioindikator dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisme biologis yang berbeda. Submateri keempat yaitu kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan. Makhluk hidup yang digunakan sebagai bioindikator menurut Odum tahun 1993 terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu spesies steno. Spesies steno lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan spesies yang kisaran toleransinya luas. Yang kedua, spesies dewasa lebih baik dipakai sebagai indikator dibandingkan dengan yang masih muda. Yang ketiga, adanya bukti yang cukup bahwa suatu faktor yang dipermasalahkan benar dapat membatasi. Dan yang keempat, integrasi keadaan yang lebih baik dicerminkan oleh keseluruhannya daripada oleh sebagian. Ada pula kriteria indikator pemantauan keadaan polusi suatu tempat menurut Juliantara tahun 2011. Yang pertama, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kisaran toleransi yang sempit atau sensitif terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator memiliki kebiasaan hidup menetap di suatu tempat atau pemencarannya terbatas. Yang ketiga, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator mudah dilakukan pengambilan sampel dan merupakan organisme yang umum dijumpai di lokasi pengamatan. Yang keempat, akumulasi dari polutan tidak mengakibatkan kematian pada organisme yang dijadikan sebagai bioindikator. Yang terakhir, organisme yang dijadikan sebagai bioindikator lebih disukai yang berumur panjang, sehingga dapat diperoleh individu contoh dari berbagai stadium atau dari berbagai tingkat umur. Selanjutnya, ciri-ciri indikator yang baik menurut Holt dan Milter tahun 2010. Dapat dilihat pada tabel berikut, terdapat 4 ciri-ciri beserta keterangannya. Yang pertama, kemampuan indikator yang bagus keterangan, berikan respon yang terukur, peka terhadap gangguan atau stres tetapi tidak mengalami mortalitas atau kematian, ataupun mengakumulasi polutan langsung dari lingkungan mereka. Kemudian tanggapan mencerminkan keseluruhan tanggapan, dan terakhir, tanggapan secara proporsional dengan tingkat kontaminasi atau degradasi. Kemudian ciri yang kedua yaitu berlimpah dan umum. Keterangannya, kepadatan penduduk lokal yang memadai, atau dalam ini spesies langka yang tidak optimal. Kemudian umum,
Yang dimaksud dengan umum yaitu termasuk distribusi dalam area pertanyaan. Dan yang terakhir yaitu relatif stabil meskipun variabilitas iklim dan lingkungan sedang. Yang ketiga, dipelajari dengan baik. Yang dimaksud di sini adalah ekologi dan sejarah kehidupan dipahami dengan baik. Kemudian didokumentasikan secara taksonomi dan stabil, mudah dan murah untuk disurvei. Yang keempat, secara ekonomi atau komersial penting. Spesies yang mudah dipanen untuk tujuan lain, dan yang kedua yaitu kepentingan publik atau kesadaran akan spesifikasi. Selanjutnya yaitu kriteria untuk mengevaluasi bioindikator. Pada presentasi yang sudah saya tampilkan terdapat 12 kriteria beserta deskripsi singkat yang digunakan untuk mengevaluasi bioindikator. Dari ke-12 kriteria beserta deskripsi singkat tersebut yang berada pada tabel, pada intinya untuk mengevaluasi suatu bioindikator diperlukan pemahaman khusus dan memahami kriteria apa saja yang harus dilakukan, serta memahami deskripsi singkat atau pengertian dari kriteria tersebut, sehingga akan diperoleh bioindikator atau pengevaluasian bioindikator dengan baik. Pada tabel ini dimulai dari merespon suatu gangguan hingga biaya atau koleksi data yang membutuhkan biaya yang rendah. Dapat diperhatikan untuk mengevaluasi suatu bioindikator. Submateri selanjutnya yaitu kelebihan bioindikator dibandingkan dengan teknik lainnya. Yang pertama, perbandingan teknik umum. Bioindikator menambahkan komponen temporal yang sesuai dengan rentang kehidupan atau waktu tinggal suatu organisme dalam sistem tertentu. Manfaat lain dari penggunaan bioindikator adalah kemampuan mereka untuk menunjukkan efek biotik polutan secara tidak langsung ketika banyak pengukuran fisik atau kimia tidak bisa melakukannya. Kemudian, biota adalah predator terbaik tentang bagaimana ekosistem merespon gangguan atau kehadiran seseorang pemicu stres. Pada materi ini juga dijelaskan manfaat dan kerugian penggunaan bioindikator. Dimulai dari manfaat penggunaan bioindikator. Yang pertama, bioindikator dapat digunakan pada berbagai skala dari seluler hingga tingkat ekosistem untuk mengevaluasi kesehatan ekosistem tertentu. Yang kedua, sensitivitas beberapa bioindikator berfungsi sebagai sinyal peringatan dini. Dan yang ketiga, bioindikator menginformasikan tindakan kita mengenai apa yang berkelanjutan dan tidak berkelanjutan secara biologis. Sedangkan kerugian penggunaan indikator yaitu tidak dapat membedakan variabilitas alami dari perubahan karena dampak manusia, sehingga membatasi penerapan bioindikator di lingkungan heterogen. Dengan demikian, populasi spesies indikator dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, sehingga gangguan atau stres. Dalam hal ini, misalnya penyakit, parasitisme, predasi, dan persaingan. Yang kedua, kemampuan bioindikator bergantung pada skala. Dan yang terakhir, spesies bioindikator selalu memiliki persyaratan habitat yang berbeda dari spesies lain di ekosistem. Submateri terakhir dalam materi bioindikator ini yaitu urgensi mempelajari bioindikator. Menurut Gargosova 2019, mata kuliah ekologi memberikan informasi umum kepada mahasiswa tentang ekologi tumbuhan dan hewan. Tujuan utama mata kuliah biomonitoring yaitu yang pertama, menguasai konsep dasar dan definisi di bidang ekologi, memperoleh pengetahuan tentang berfungsinya ekosistem dan tentang berhubungan antara komponen dasar, baik produsen, konsumen, dekomposer lingkungan, benda mati, dan dampak kegiatan manusia pada ekosistem.
Yang kedua, menguasai terminologi di berbagai bidang ekologi dan pengetahuan tentang fungsi ekosistem dan hubungan koherensi antara berbagai komponennya memungkinkan mahasiswa untuk lebih memahami kontinuitas dalam mata pelajaran terkait lainnya seperti kimia lingkungan. Berlanjut ke materi kedua, yaitu bioindikator kualitas air. Yang pertama yang akan dibahas yaitu pengantar. Bioindikator air dilakukan dengan melihat keberadaan kelompok organisme indikator, yaitu yang pertama ada plankton. Plankton merupakan organisme yang umumnya sangat kecil, hidup melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Dibedakan menjadi fitoplankton dan zooplankton. 2. Nekton. Nekton yaitu organisme yang dapat bergerak bebas. 3. Neuston, yaitu organisme kecil yang bersandar atau berenang di dalam atau di permukaan air, ataupun kelompok makroinvertebrata yang lainnya. 4. Perifiton. Perifiton merupakan organisme yang menempel atau menyerap pada organisme ataupun benda lain yang menyembul ke permukaan air seperti kelompok alga, cyanobacter, mikroba, dan detritus yang hidup di dalam air. Yang kelima yaitu mikrobentos. Mikrobentos yaitu kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam atau di permukaan air, menyerap ataupun melekat di dasar perairan. Contohnya yaitu kerang-kerangan. Yang terakhir yaitu makrofita. Makrofita merupakan kelompok tumbuhan air. Adapun pengelompokan spesies indikator menurut Juliantara tahun 2011. Terdapat 5 pengelompokan spesies indikator, yaitu sentinel, detektor, exploiter, akumulator, dan organisme bioesai. Sentinel yaitu makhluk hidup sensitif sangat tinggi terhadap polutan. Diintroduksi sebagai peringatan dini polusi. Detektor yaitu makhluk hidup, penghuni asli habitat, mengindikasikan perubahan terukur baik dari tingkah laku dan morfologi di lingkungan yang berubah. Yang ketiga yaitu exploiter. Exploiter merupakan makhluk hidup yang keberadaannya menunjukkan gangguan lingkungan, bahkan jumlahnya dapat berlimpah, akibat tidak adanya kompetisi dengan makhluk hidup lain. Yang keempat yaitu akumulator. Akumulator merupakan makhluk hidup yang mengambil dan mengakumulasi bahan kimia dalam jumlah yang dapat diukur. 5. Organisme bioesai. Organisme bioesai yaitu makhluk hidup terpilih yang digunakan untuk mendeteksi adanya polutan di laboratorium, baik besaran konsentrasi maupun tingkat toksisitasnya. Selanjutnya, klasifikasi kelas air dan bioindikatornya menurut Newman tahun 2016. Terdapat 5 kelas dalam klasifikasi kelas air menurut Newman. Yang pertama yaitu kelas air pertama, air bersifat bersih, tidak berbau, dan dapat digunakan sebagai air minum setelah pemurnian sederhana. Bioindikatornya yaitu ikan lenox, udang, stonefly, planaria, dan freshwater crayfish. Kelas kedua dapat digunakan untuk mandi dan berenang. Bioindikatornya yaitu keong hitam, caddisfly larva, kalajengking air, larva capung, anggang-anggang, kutu busuk air atau waterbug. Berlanjut ke kelas ketiga. Pada kelas ketiga ini, air berlumpur berwarna coklat kekuningan. Bioindikatornya yaitu freshwater snail, lintah, keong, kerang, anggang-anggang, kutu busuk air atau waterbug. Kelas keempat, air yang tercemar serius dapat menyebabkan penyakit kulit. Bioindikatornya yaitu tubifex, larva kupu-kupu, dan lintah. Yang terakhir yaitu kelas kelima. Pada kelas ini airnya sangat tercemar, sehingga tidak ada organisme yang dapat hidup. Setelah tadi sudah saya sampaikan terkait pengantar, bioindikator kualitas air, selanjutnya kita akan berlanjut ke materi plankton.
Fitoplankton dapat digunakan sebagai indikator pencemaran air karena sangat sensitif terhadap perubahan alam. Terdapat beberapa jenis plankton. Jenis-jenis plankton diantaranya fitoplankton dan zooplankton. Yang akan dibahas pertama pada video ini yaitu fitoplankton. Fitoplankton atau disebut juga mikroalga mirip dengan tanaman terestrial karena mengandung klorofil dan membutuhkan cahaya matahari untuk hidup dan berkembang. Fitoplankton merupakan sumber penting perpindahan polutan dari air ke tingkat tropik atas, bahkan ke manusia. Alga tidak dapat membusukkan pestisida, dengan demikian merupakan rantai transfer ke herbivora ketika diberi makanan. Pengumpulan zat dan asupan cahaya memiliki peran penting dalam dinamika pencemaran fitoplankton. Jika cahaya terhambat, maka akan menghambat asupan amonia dan nitrat oleh fitoplankton. Terdapat banyak jenis-jenis fitoplankton, di antaranya rin algae yang memiliki indikasi untuk memfasilitasi pertumbuhan ikan. Pada slide ini saya tampilkan 8 jenis fitoplankton, mulai dari rin algae sampai chlorococales yang berindikasi untuk menjadi indikator industri kertas dan limbah-limbah. Berlanjut ke jenis plankton yang kedua yaitu zooplankton merupakan hewan mikroskopis yang hidup di permukaan air. Mereka adalah perenang yang buruk, sebaliknya mengendalikan arus dan arus sebagai mekanisme transportasi. Zooplankton memakan fitoplankton, bakteri plankton, ataupun detritus. Zooplankton merupakan sumber makanan penting untuk ikan. Zooplankton memiliki peran penting sebagai bioindikator dan membantu mengevaluasi tingkat pencemaran air. Di komunitas air tawar bersamaan dengan ikan, zooplankton adalah suplemen makanan utama bagi banyak spesies laut lainnya. Mereka diasumsikan menjadi bagian penting dalam menunjukkan kualitas air, eutrofikasi, dan produksi tubuh air tawar. Untuk menentukan status badan air tawar, perlu untuk mengukur variasi musiman dan kehadiran zooplankton. Terdapat banyak sekali jenis-jenis zooplankton. Pada slide ini saya tampilkan hanya 5 jenis zooplankton. Yang pertama yaitu rotifers, indikasinya untuk status trofik. Yang kedua, Keratella tropica hexartramira. Indikasinya yaitu untuk kekeruhan tinggi karena sedimennya tersuspensi. Yang ketiga, Brassionus saliciforus. Indikasinya yaitu kondisi eutropik dan pencemaran organik danau. Yang keempat yaitu Cladocerans group. Digunakan untuk konsentrasi kontaminasi rendah. Dan yang terakhir pada contoh ini yaitu Trichothea terratis. Indikasinya yaitu polusi yang disebabkan oleh akumulasi fosfor dan ion logam berat. Berlanjut ke materi selanjutnya yaitu pengambilan sampel. Pengambilan sampel fitoplankton mengikuti Badan Penelitian Perikanan Laut atau BPPL tahun 1989, yaitu menggunakan jaring plankton berukuran 25 atau 250 mSh. Sampel fitoplankton yang terjaring dimasukkan ke dalam botol sampel dan diberi formalin 4%. Selanjutnya dianalisis di laboratorium. Selain pengambilan sampel fitoplankton, dilakukan juga pengukuran kualitas air dengan water checker. Materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu penentuan status lingkungan. Penentuan status lingkungan perairan dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis fitoplankton yang dilakukan melalui beberapa teknik berikut. Terdapat 4 teknik. Yang pertama yaitu menghitung kelimpahan fitoplankton, yang kedua dengan indeks keanekaragaman, yang ketiga dengan indeks kemerataan, dan yang terakhir dengan koefisien saprobik. Langsung saja kita bahas ke teknik pertama yaitu dengan menghitung kelimpahan fitoplankton. Kelimpahan dihitung menggunakan gelas objek Sedgwick-Crafter Counting Cell atau RSCC dengan satuan individu per liter atau in per L dengan rumus sebagai berikut.
N sama dengan N kecil dikali 1/A dikali B per C. Dengan keterangan N merupakan kelimpahan fitoplankton dengan satuan individu per liter. N kecil merupakan fitoplankton yang tercacah. A merupakan volume air contoh yang disaring dengan satuan liter. B merupakan volume air contoh yang tersaring dengan satuan mililiter, dan C merupakan volume air pada SRC dengan satuan mililiter. Berlanjut ke teknik kedua, yaitu dengan indeks keanekaragaman. Indeks keanekaragaman dihitung menggunakan persamaan Shannon-Wiener, di mana dirumuskan sebagai berikut. H aksen sama dengan sigma S, T sama dengan 1, Pi ln Pi. Dengan keterangan H aksen merupakan indeks diversitas Shannon-Wiener, Pi merupakan Ni per N, di mana Ni yaitu jumlah individu jenis ke-1 dan N merupakan jumlah total individu, sedangkan S merupakan jumlah genus. Adapun kriteria dalam persamaan Shannon-Wiener yaitu H aksen kurang dari 1, yaitu komunitas biota tidak stabil atau kualitas air tercemar berat. 1 kurang dari H aksen kurang dari 3, stabilitas komunitas biota sedang atau kualitas air tercemar sedang. Dan yang terakhir yaitu H aksen lebih dari 3, diindikasikan sebagai stabilitas komunitas biota dalam kondisi prima atau kondisi stabil ataupun kualitas air bersih. Teknik ketiga yaitu indeks kemerataan. Indeks ini menunjukkan pola sebaran biota yaitu merata atau tidak. Jika nilai indeks relatif tinggi, maka keberadaan setiap jenis biota di perairan dalam kondisi merata. Indeks kemerataan dirumuskan dengan E sama dengan H per H aksen max. Dengan keterangan E merupakan indeks pemerataan, H aksen max sama dengan ln S, di mana S adalah jumlah genus dan H merupakan indeks keanekaragaman. Adapun kriteria dalam indeks kemerataan yaitu E sama dengan 0 sampai 0,5, maka pemerataan antar spesiesnya rendah. Artinya kekayaan individu yang dimiliki masing-masing spesies sangat jauh berbeda. E sama dengan 0,6 sampai 1, berarti pemerataan antar spesies relatif seragam atau jumlah individu masing-masing spesies relatif sama. Yang keempat merupakan koefisien saprobik. Sistem saprobik untuk melihat kelompok organisme yang dominan saja dan banyak digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran dengan persamaan Dressler dan Van der Mark sebagai berikut. X sama dengan C plus 3D min B min 3A per A plus B plus C plus D, di mana X merupakan koefisien saprobik dimulai dari minus 3 sampai dengan 3. A merupakan kelompok organisme Cyanophyta, B merupakan kelompok organisme Dinophyta, C merupakan kelompok organisme Chlorophyta, D merupakan kelompok organisme Chrysophyta. Berlanjut ke materi selanjutnya, membahas tentang hubungan antara koefisien saprobik dengan tingkat pencemaran perairan. Pada tabel tersebut sudah ditampilkan bahwa terdapat dua bahan pencemar, yaitu bahan organik dan bahan organik serta anorganik. Terdapat beberapa tingkat pencemaran, yaitu sangat berat, cukup berat, sedang, ringan hingga sangat ringan. Terdapat pula berbagai macam fase saprobik yang menghasilkan koefisien saprobik yang dapat dilihat pada tabel yang saya tampilkan dalam slide. Berlanjut ke materi perifiton. Komunitas perifiton adalah lapisan berlendir yang melekat pada batuan dan substrat stabil lainnya yang terdiri dari aliran dasar. Menurut Gray 2013, perifiton adalah jenis agregat mikroba, biasanya terdiri dari alga, bakteri, dan mikro atau mesoorganisme.
setiap materi organik yang masuk dan menyebar ke dalam air dan sedimen, khususnya pada pembentukan sedimen, batuan, tanaman, dan partikel tersuspensi dalam ekosistem akuatik. Perifiton sangat penting untuk fungsi ekosistem, tetapi dalam keadaan tertentu dapat berproliferasi, menyebabkan masalah pengelolaan sumber daya air seperti menurunkan nilai estetika, rekreasi, dan keanekaragaman hayati. Proliferasi juga bisa mencemari air, menjadi racun bagi hewan, dan menghambat intakes. Selain itu, degradasi ekologis perairan dapat menyebabkan perubahan besar dalam komunitas perifiton, sehingga komposisi spesies perifiton secara rutin digunakan sebagai indikator polusi di sungai. Perifiton dapat mengakumulasi logam dari air ambien dan sedimen. Selanjutnya, pada slide sudah saya tampilkan tabel. Tabel ini berisi teknik pengumpulan sampel perifiton. Mulai dari yang pertama, dari tipe substrat yang dapat dilepas keras, contohnya kerikil, batu besar, dan kayu yang melapuk. Tipe koleksi, yang pertama yaitu ambil substrat yang representatif dari air, gosok daerah yang terdapat alga, dan bilas ke dalam botol sampel. Untuk substrat yang dapat dilepas dan lunak, contohnya yaitu lumut, makroalga, tanaman vaskular, dan massa akar. Tipe koleksinya yaitu tempatkan sebagian dari tanaman tersebut dalam wadah sampel dengan air, kocok dengan kuat, dan gosok dengan lembut untuk melepaskan alga. Ambil dan buang substrat dari wadah penampung sampel. Untuk tipe substrat berat yang tidak dapat dilepas, contohnya batuan dasar, batang kayu, pohon, dan akar. Cara mengambilnya yaitu tempatkan pipa PVC dengan neopren kolar di salah satu ujungnya pada substrat, tangkap alga di pipa dengan sikat gigi atau pengerik, kumpulkan alga dari pipa dengan pipet. Untuk tipe sedimen, yaitu berupa pasir, lumpur, bahan organik halus, dan tanah liat, balikan cawan di atas sedimen, tangkap sedimen dalam cawan Petri dengan memasukkan spatula di bagian bawah wadah, ambil sedimen dari air dan bilas ke dalam wadah sampling. Sampel alga dari habitat pengendapan juga dapat dikumpulkan dengan sendok, forceps, ataupun pipet. Materi selanjutnya yaitu makroinvertebrata. Definisi makroinvertebrata. Makroinvertebrata merupakan kelompok hewan tidak bertulang belakang yang dapat dilihat dengan mata telanjang atau dapat dilihat secara langsung. Makroinvertebrata air dapat memberikan gambaran mengenai kondisi fisik, kimia, dan biologi suatu perairan sehingga dapat dipakai sebagai indikator kualitas air sungai. Berlanjut ke sifat-sifat makroinvertebrata air. Pada slide ini sudah saya tampilkan 6 sifat makroinvertebrata air. Yang pertama, sensitif terhadap perubahan kualitas air sehingga berpengaruh terhadap komposisi dan kelimpahannya. 2. Ditemukan hampir di semua perairan. 3. Terdiri atas banyak jenis serta merespon berbeda pada gangguan yang berbeda pula. 4. Bergerak secara terbatas. 5. Mengakumulasi racun pada tubuhnya. Dan 6. Mudah dikumpulkan dan diidentifikasi. Selain definisi dan sifat-sifat makroinvertebrata air, ada pula hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan makroinvertebrata, yaitu ada 3. Yang pertama, kehadirannya sangat dipengaruhi oleh musim, sehingga pengambilan sampel harus dilakukan setiap musim. Yang kedua, makroinvertebrata hanya merespon pengaruh tertentu perubahan kondisi lingkungan. Yang ketiga, kondisi fisik dan kimia perairan seperti kecepatan aliran air, substrat dasar sungai, keberadaan pusaran dan genangan air, lebar sungai, kemiringan, tutupan vegetasi pada tebing sungai, kandungan unsur hara dan konsentrasi oksigen terlarut dapat mempengaruhi keberadaan makroinvertebrata.
Selanjutnya, terdapat prosedur biomonitoring menggunakan makroinvertebrata menurut Ecoton 2013. Terdapat prosedur pemeriksaan makroinvertebrata. Yang pertama yaitu parameter. Parameter dapat berupa keragaman famili, keragaman EPT, persentase kelimpahan EPT, serta indeks pencemaran. Yang kedua, menentukan lokasi. Dalam menentukan lokasi perlu menghindari bagian curam, berarus sangat deras, dan berbatu besar karena membahayakan. Yang ketiga, pengambilan sampel. Yang keempat, teknik kicking dilakukan di sungai yang dangkal. 5. Teknik jabbing dilakukan di tepi sungai dangkal. 6. Tuangkan sampel dari kantong jaring ke dalam nampan plastik dan siramkan sedikit air untuk membersihkan sisa sampel dalam jaring dan memudahkan pengambilan makroinvertebrata dari substrat dalam sampel. Lakukan sortirasi atau pemilihan. Usahakan untuk mengambil seluruh hewan indikator dalam sampel, terutama yang berukuran kecil, dan kelompok serangga, Ephemeroptera, Plesoptera, dan Trichoptera atau EPT. 7. Jumlah hewan minimal yang diambil dari sungai yang dipantau adalah 100 ekor hewan. 8. Lakukan identifikasi makroinvertebrata dengan cara menghitung jumlah individu dan dimasukkan ke dalam tabel. 7. Penilaian kualitas air sungai dengan bioindikator dilakukan dengan menghitung 4 parameter, yaitu keragaman jenis famili, keanekaragaman jenis EPT, persentase kelimpahan EPT dan indeks yang diberikan. Persentase kelimpahan EPT dan indeks yang diberikan skor penilaian berdasarkan kriteria penilaian untuk 4 kategori kualitas air. Dan terakhir yaitu rata hasil perhitungan mengindikasikan kondisi kualitas air sungai yang diperiksa. Dalam makroinvertebrata juga terdapat makrobentos. Menurut Sinaga 2009, berdasarkan tingkat toleransi pada pencemaran, bentos digolongkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama, jenis tahan bahan pencemar, misalnya cacing tubifex. Yang kedua, jenis yang lebih bersih, misalnya serangga perairan. Dan yang terakhir yaitu jenis yang senang bersih, misalnya siput Vivinatidae. Yang kedua yaitu teknik penangkapan dan identifikasi. Penentuan status lingkungan dengan Family Biotic Index atau FBI. FBI adalah indeks biotik yang dapat memberikan penilaian status perairan dengan cara mengalihkan nilai kelimpahan organisme indikator pada setiap pengamatan dengan skor yang telah ditentukan. Skor untuk bentos paling toleran adalah 10, sedangkan skor bentos paling intoleran adalah 1. Dirumuskan dengan FBI sama dengan NI dikali T per N. Berlanjut ke materi makrofita atau tumbuhan air. Makrofita air membentuk komunitas penting dalam ekosistem perairan karena dalam banyak kasus mereka adalah produsen utama. Mereka menghasilkan biomasa yang tinggi dan mereka berkontribusi terhadap keanekaragaman hayati. Contoh metode berdasarkan Water Framework Directive atau WFD. Banyak metode makrofita digunakan untuk menilai status trofik badan air di Eropa. Contohnya yaitu Makrofita Index MI danau dan The Trophic Index of Macrophytes atau TIM sungai di Jerman. Yang kedua yaitu Huisman Alfresco model atau model Hof. Model Hof adalah satu set hierarkis dari 5 model dengan peningkatan kompleksitas yang ditunjukkan untuk menyesuaikan kurva respon spesies satu bentuk pada gradien lingkungan. Berlanjut ke materi terakhir dalam bioindikator kualitas air, yaitu ikan. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu definisi ikan. Ikan adalah salah satu spesies hewan yang sering digunakan sebagai bioindikator lingkungan untuk memantau tingkat pencemaran atau kualitas air lingkungan karena kepekaannya terhadap pencemaran.
Menurut file 2011, keuntungan menggunakan ikan sebagai indikator lingkungan yaitu ada 6 keuntungan. Yang pertama, ikan adalah indikator yang baik untuk efek jangka panjang yang sekiranya beberapa tahun dan kondisi habitat yang luas karena mereka relatif berumur panjang dan bergerak. Yang kedua, ikan pada umumnya mencangkup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat tropik, baik omnivora, herbivora, insektivora, planktivora, dan piscivora. Yang ketiga, ikan berada di bagian atas rantai makanan akuatik dan ikan itu biasanya dikonsumsi oleh manusia. 4. Ikan relatif mudah dikumpulkan dan diidentifikasi pada tingkat spesies. 5. Penggunaan kehidupan akuatik baik standar kualitas air biasanya dicirikan dengan istilah perikanan, misalnya air dingin, air hangat, olahraga, maupun hijauan. Yang keenam, ikan terhitung hampir separuh spesies vertebrata yang terancam punah dan subspesies di Amerika Serikat. Contoh metodenya di sini ada 3. Yang pertama, indeks hepatosomatik atau hepatosomatic index ataupun HSI, dikenal luas sebagai bioindikator paparan kontaminan. HSI dapat berarti berat organ hati dikali berat total dikurangi 1 dikali 100. Yang kedua yaitu indeks gonadosomatik. Gonadosomatik atau indeks GSI adalah bioindikator yang memasok informasi struktural, jadi lebih fungsional untuk menghormati kesehatan dan status pematangan gonad. GSI sama dengan berat gonad dikali berat total min 1 dikali 100. Yang ketiga yaitu faktor kondisi atau conditional factor atau disingkat dengan CF. Conditional factor adalah indikator kuantitatif dari kesejahteraan individu yang mencerminkan kondisi ketersediaan makanan baru-baru ini. CF sama dengan berat total dikali panjang total min 3 dikali 100. Keanekaragaman jenis ikan, kelimpahan dan keanekaragaman ikan dapat juga dinilai dan dianalisis berhubungan kanonik atau canonical correspondence analysis atau disingkat dengan CCA, dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara komunitas ikan dan variabel lingkungan. Selanjutnya terdapat materi penerapan Fish Index Biotic Integrity atau IBI. IBI digunakan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan berdasarkan penilaian populasi dan komunitas ikan. Setelah sampel ikan yang terkoleksi telah diidentifikasi, dihitung, diperiksa untuk penyakit dan anomali, serta dicatat, beberapa biometrik diterapkan untuk mengevaluasi integritas biotik. Yang pertama yaitu mengambil sampel lapangan atau field sampling. Tujuan utama dari koleksi ikan adalah untuk mendapatkan sampel dengan spesies dan kelimpahan perwakilan pada tingkat upaya yang wajar. Yang kedua yaitu electrofishing, yaitu ikan ditangkap terutama dengan peralatan elektrifikasi menggunakan output arus searah, direct current atau DC. Metode pengumpulan ini telah terbukti menjadi metode tunggal paling komprehensif dan efektif untuk mengumpulkan ikan sungai. Yang ketiga yaitu pengolahan sampel. Ikan diidentifikasi sampai tingkat spesies, dihitung, diperiksa aspek penyakit dan anomali, diukur, diiris, dan dicatat pada lembar data ikan di lapangan. Yang keempat, pengukuran parameter fisik dan kimia. Pengukuran fisik dan kimia misalnya pH, konduktivitas, suhu, oksigen terlarut, kedalaman, dan aliran. Dari kondisi aliran yang ada dicatat pada karakterisasi fisika atau lembar data lapangan kualitas air, kemudian dirangkum. Yang kelima yaitu penilaian habitat dilakukan di setiap lokasi pengambilan sampel, kemudian dicatat pada lembar lapangan. Yang keenam menghitung IBI. Metode modifikasi IBI dilakukan untuk menganalisis kumpulan ikan. Berikut sudah saya sampaikan materi bioindikator kualitas air.
dan akan berlanjut ke materi bioindikator kualitas tanah. Materi ketiga yaitu bioindikator kualitas tanah. Sebelum menjelaskan apa itu bioindikator kualitas tanah, saya akan menjelaskan pengantarnya terlebih dahulu. Beberapa senyawa kimia yang berpotensi berbahaya yang berasal dari aktivitas manusia di perkotaan, pedesaan, maupun kawasan industri terus-menerus dilepaskan ke lingkungan, khususnya ke tanah. Tanah merupakan sumber daya penting bagi manusia dan ekosistem. Faktor biologis yang menunjukkan keseimbangan lingkungan yang lebih baik melalui indeks biotik yang berasal dari pengamatan spesies bioindikator. Bioindikator mampu menghadirkan perubahan yang memungkinkan generalisasi informasi dengan kualitas lingkungan, misalnya akumulasi zat dalam konsentrasi lebih tinggi dibanding yang dianggap normal atau esensial untuk metabolisme tubuh, ataupun menghadirkan perubahan dalam jumlah organisme. Organisme seperti itu, karena karakteristiknya yang toleran terhadap beberapa zat kimia, dapat menghadirkan beberapa perubahan, entah itu fisiologis, morfologis, dan perilaku ketika terpapar polutan tertentu. Kehidupan beberapa hewan dan tumbuhan sangat bergantung pada tanah, baik makro, meso, maupun mikro, seperti isopoda, kolembola, oligoseata, dan diplopoda telah diusulkan sebagai organisme bioindikator. Selain itu, tanaman tingkat tinggi juga biasa digunakan dalam penilaian tanah. Pada bioindikator kualitas tanah terdapat hewan tanah. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu invertebrata. Menurut Fontanetti et al., beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah dan tanaman tingkat tinggi dapat diusulkan sebagai organisme bioindikator yang dapat diuraikan sebagai berikut. Pada video ini yang pertama yaitu isopoda, kolembola, dan diplopoda. Antropoda tanah dari kelompok hewan saprofagus yaitu isopoda, kolembola, dan diplopoda adalah di antara organisme yang dianggap paling tepat untuk mengevaluasi efek akumulasi zat beracun yang ada di tanah, karena kontak langsung dengan kontaminan yang ada di dalamnya. Cacing tanah dapat menunjukkan kualitas tanah dengan beberapa hal. Pada slide ini ada 4. Yang pertama yaitu kelimpahan dan komposisi spesies fauna cacing tanah di lokasi tertentu. 2. Perilaku masing-masing cacing tanah yang bersentuhan dengan substrat tanah, preferensi, penghindaran, atau aktivitas. 3. Akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh. Dan yang keempat, yaitu biokimia atau sitologi, stres biomarker di cacing tanah. Selain itu, kelompok taksonomi lain yang digunakan dalam analisis toksikologi yaitu isopoda, yang merupakan salah satu ordo terbesar dari krustasea dengan sekitar 10.000 spesies yang dideskripsikan. Sebagian besar berada di laut. Selain itu, terdapat juga diplopoda. Pentingnya diplopoda dalam daur ulang nutrisi, aerasi, dan pemupukan tanah sering disebutkan dalam beberapa literatur. Karena kebiasaan para diplopoda penjajah dari berbagai lapisan tanah, hewan-hewan ini sangat dipengaruhi oleh pengendapan logam, senyawa organik, dan kompleks di dalam tanah. Kolembola merupakan salah satu anggota terpenting dari mesofauna tanah yang terlibat dalam proses dekomposisi dan rentan terhadap efek kontaminasi. Beberapa poin yang menguntungkan dalam memilih kolembola sebagai indikator sebagai keberadaan di semua ekosistem, kelimpahan dan kemudahan pengumpulannya dalam jumlah yang cukup untuk memungkinkan analisis statistik. Setelah saya jelaskan terkait isopoda, kolembola, dan diplopoda, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nematopoda. Nematoda banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator. Nematoda bebas maupun tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan pakannya itu relatif melimpah. Nematoda memiliki peran penting dalam food webs. Nematoda memiliki beberapa sifat
yaitu yang pertama, respon terhadap pencemar memberikan gambaran perbaikan ekosistem karena mempunyai lapisan kulit permeabel. 2. Tahan, semisalnya kriptobiosis akan inaktif bila lingkungan tidak mendukung, sementara Dorilamide bersifat rentan sehingga mudah terpengaruh perubahan ekosistem. 3. Ada nematoda yang bersifat berbahaya bagi tumbuhan, memutus sirkulasi air dan hara sehingga merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitas. Kebanyakan nematoda bersifat menguntungkan dalam ekosistem karena mempercepat laju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral dalam tanah. Yang terakhir, nematoda mudah dipelajari secara terpisah berdasarkan bentuk morfologi dan jenis makanannya. Seperti yang sudah dijelaskan pada sifat nematoda yang terakhir, yaitu memiliki beberapa jenis makanan atau mangsa. Berikut akan saya jelaskan jenis-jenis nematoda berdasarkan jenis makanan atau mangsa yang terdiri dari 6 kelompok, yaitu yang pertama pemangsa alge atau lumut, 2 pemangsa jamur, 3 pemangsa bakteri, 4 predator, 5 parasit pada serangga, dan 6 parasit pada tumbuhan. Selain yang sudah disebutkan di atas, ada juga ular buta, Rampotiplops, Braminus. Ular buta jenis ini hidup pada tipe habitat dengan nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah yang tinggi. Kehadiran kelompok hewan ini berhubungan dengan kualitas kesuburan tanah. Populasi ular buta yang kecil menjadi indikator bahwa nilai kadar air tanah, kadar organik tanah, dan porositas tanah rendah sehingga dapat dikatakan bahwa kesuburan tanah tersebut relatif rendah. Berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu tumbuhan. Tumbuhan, terlepas dari perbedaan struktur dan metaboliknya, dapat memberikan informasi penting tentang potensi zat sitotoksik, genotoksik, dan mutagenik bahkan ketika terpapar dalam jangka pendek, dan menawarkan beberapa keuntungan seperti budidaya berbiaya rendah dan perawatan yang relatif mudah dibandingkan dengan mamalia. Fontanetti et al. Mengutip keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan, yaitu pada slide ini sudah saya jabarkan 11 keuntungan lain dari penggunaan tumbuhan. Yang pertama, tumbuhan tinggi adalah eukariota. Dengan demikian, struktur dan organisasi selulernya mirip dengan manusia dan dimungkinkan untuk membuat perbandingan dengan hewan. 2. Teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesit. 3. Budidaya organisme memiliki biaya rendah dan perawatannya yang mudah. 4. Pengujian dapat dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan, pH, dan suhu. 5. Tumbuhan tingkat tinggi dapat beregenerasi dengan mudah. 6. Pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi dapat digunakan untuk menilai potensi genotoksik zat sederhana atau bahkan campuran kompleks. 7. Dapat digunakan untuk pemantauan in situ. 8. Dapat digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat andal. 9. Penelitian telah menunjukkan korelasi dengan uji sitogenik dan mamalia. 10. Dapat digunakan bersama dengan uji mikroba untuk mendeteksi metabolit mutagenik atau promutagen. 11. Atau yang terakhir, studi genotoksisitas dengan tanaman menunjukkan sensitivitas tinggi dalam tes dengan agen karsinogenik. Berlanjut ke materi terakhir, yaitu bioindikator kualitas udara. Selama beberapa dekade terakhir ini, polusi udara menjadi semakin serius. Peningkatan kuantitas dan kepadatan lalu lintas yang diiringi dengan kemacetan, emisi gas limbah industri, dan kendaraan di jalan menyebabkan kualitas udara di sejumlah kota besar dan menengah secara bertahap menurun. Saat ini kita tidak dapat hanya mengandalkan satu langkah untuk meningkatkan kualitas udara. Mendorong investasi untuk meningkatkan kualitas udara perlu dilakukan.
Namun pada saat yang sama kita hanya dapat melakukan pengujian ketat terhadap adanya polutan di atmosfer untuk memahami kualitas udara dan dampaknya terhadap manusia. Berkaitan dengan materi bioindikator kualitas udara, submateri pertama yang akan saya sampaikan yaitu bagian pengantar. Polusi udara mengacu pada jumlah zat berbahaya yang terkontaminasi di atmosfer dan mengisi udara dalam waktu dan konsentrasi melebihi dari yang diizinkan. Penurunan kualitas udara membawa pengaruh buruk secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Polutan di udara dihasilkan oleh aktivitas manusia dalam proses alami, namun pencemaran terutama mengacu pada polutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia, termasuk pada produksi industri dan pertanian, kehidupan sehari-hari, dan sarana transportasi. Beberapa polutan udara yang umum adalah SO2, partikel tersuspensi terutama PM2,5, NOx, CO, VOC atau volatil organik compound atau senyawa organik volatil. Selain itu ada juga logam berat, zat radioaktif, oksida fotokimia, dan banyak lainnya. Tumbuhan yang terdampak pada polusi yang berbeda akan menunjukkan gejala yang berbeda pula. Gejala-gejala ini dapat digunakan untuk menilai jenis polutan yang ada di udara dan memperkirakan berapa rentang konsentrasinya sesuai dengan tingkat kerusakan tumbuhan dan waktu pencemaran. Dibandingkan dengan metode pemantauan tradisional, menggunakan tumbuhan untuk memantau polutan adalah metode yang lebih ekonomis, sederhana, dan sangat dapat diandalkan. Submateri selanjutnya yaitu lisen. Lisen adalah gabungan bakteri, cyanobacterium, dan alga simbiotik. Sebagian besar dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras. Bentuk lisen adalah seperti kerak, sehingga dapat disebut juga sebagai lumut kerak. Tumbuh lebat pada pohon, batu, dan tanah kosong, tetapi lumut peka terhadap SO2 dan H2S dan polutan udara lainnya. Dan bahkan sejumlah kecil zat beracun dapat mempengaruhi tumbuhannya. Dapat menyebabkan kematian juga. Kita dapat menyelidiki spesies, jumlah, dan dapat meneliti daerah penyebaran lisen di sekitar area yang terkontaminasi untuk memperkirakan polusi. Lisen sangat sensitif terhadap polusi H2S di udara. Selain membahas tentang pengertian lisen, kita juga di sini akan membahas tentang beberapa hal lain. Yang pertama yaitu keuntungan penggunaan lisen sebagai bioindikator. Beberapa keuntungan penggunaan lisen sebagai bioindikator adalah sebagai berikut. 1. Spesies lisen memiliki rentang geografis yang luas. Dengan rentang geografis yang luas ini, memungkinkan studi gradien polusi dengan jarak yang jauh. 2. Morfologi lisen tidak bervariasi dengan musim, dan akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun. 3. Lisen biasanya berumur panjang. 4. Pertukaran air dan gas di seluruh talus lisen membuat mereka sensitif terhadap polusi. 5. Lisen tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah dan bergantung pada endapan, rembesan air di atas permukaan substrat, atmosfer, dan sumber nutrisi lain yang sangat encer. Dengan begitu, kandungan jaringan mereka sebagian besar mencerminkan sumber nutrisi di atmosfer dan kontaminan. 6. Lisen tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air di internal tetap konstan. Selanjutnya ada metode pengukuran respon lisen terhadap polusi udara. Menurut Set dan Kundu tahun 2016, metode yang paling banyak digunakan untuk mengukur respon lisen terhadap polusi udara adalah fumigasi dan gradien. Dasar pertimbangan melakukan metode analisis gradien terletak pada fakta karakteristik dari spesies yang terpengaruh bervariasi sesuai dengan gradien lingkungan. Studi gradien ini melibatkan pengamatan terhadap spesies yang terlihat cedera, seperti pemutihan, talus mengalami deformasi, dan perubahan struktur
komunitas seperti kekayaan spesies, kelimpahan atau penutupan atau coverage, serta proses fisiologis seperti fotosintesis, aktivitas nitrogenase, serapan elemen, integritas membran atau kebocoran elektrolit, kuantitas pigmen, degradasi, dan fluoresensi. Studi gradien lebih lanjut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tahap, yaitu dengan memetakan semua spesies yang ada di suatu area dan dengan memindahkan lisen dari tempat yang tidak terkontaminasi ke yang terkontaminasi dan mengukur bioakumulasi polutan. Yang pertama, pemetaan spesies berdasarkan kehadiran di area tertentu. Pemetaan kualitas udara di suatu area dapat dilakukan dengan mengikuti metode Index of Atmospheric Purity atau IAP berdasarkan jumlah atau disimbolkan dengan N, frekuensi atau disimbolkan dengan F, dan toleransi kehadiran lumut di daerah yang diteliti. IAP dapat ditentukan dengan menggunakan rumus IAP sama dengan sigma Fi, di mana F merupakan frekuensi maksimalnya 10 dari setiap spesies ke I dihitung sebagai jumlah persegi panjang dalam suatu kotak. Kotaknya adalah dari dimensi 30x50 cm masing-masing di mana suatu spesies tertentu muncul. Nilai IAP dikelompokkan ke dalam beberapa level. Studi gabungan dengan pemetaan dan analisis lisen tingkat kuantitatif elemen jajak sedang digunakan oleh Geran et al. Untuk pemantauan polusi udara. Metode yang kedua yaitu penggunaan metode transplantasi. Tali dari lisen ditransplantasikan pada substrat yang sesuai dan daerah yang tercemar. Sampel diambil secara berkala dan diamati untuk kerusakan apapun. Metode ini digunakan dalam bioakumulasi untuk mempelajari penyerapan, retensi, lokalisasi, dan pelepasan, toleransi, dan toksisitas polutan. 3. Studi fumigasi. Studi fumigasi sering dilakukan untuk mengetahui paparan polutan spesifik di bawah lingkungan yang kondisinya terkendali. Yang terakhir yaitu mengukur sizing up lisen. Ukuran lisen adalah indikator kualitas udara yang baik tergantung pada usia dan jumlah sinar matahari. Asumsi standar kondisi untuk pertumbuhan data dapat digunakan untuk menentukan udara kualitas. Selanjutnya terdapat materi lisen sebagai bioindikator pencemaran logam. Lisen dianggap sebagai biomonitor yang paling andal menurut karakteristik fisiologis, morfologi, dan anatomi spesifik mereka. Perubahan kualitas udara dapat dideteksi oleh spesies lisen epigenetik yang sensitif terhadap pencemar udara. Sangat penting untuk melakukan penilaian suatu daerah yang seharusnya memiliki cukup spesies lisen untuk memantau kondisi polusi udara. Materi selanjutnya yaitu Bryophyta. Bryophyta adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskular dan sederhana baik secara morfologi maupun anatomis. Potensi pertumbuhan dalam Bryophyta tidak begitu terpolarisasi sebagai tanaman vaskular. Bryophyta tumbuh di berbagai habitat, terutama di tempat lembab, di tanah, batu, batang dan ranting pohon, dan batang pohon yang jatuh. Ada dua kategori Bryophyta sebagai respon terhadap polusi, yaitu yang pertama sangat sensitif terhadap polusi dan menunjukkan gejala-gejala cedera yang terlihat bahkan di hadapan sejumlah kecil polutan. Hal ini berfungsi sebagai indikator yang baik tentang tingkat polusi dan juga sifat polutan. Yang kedua, yang memiliki kapasitas untuk menyerap dan menyimpan polutan dalam jumlah yang jauh lebih tinggi daripada yang diserap oleh kelompok tanaman lain yang tumbuh di habitat yang sama. Tanaman ini menjebak dan mencegah daur ulang polutan-polutan tersebut dalam ekosistem untuk periode waktu yang berbeda. Analisis tanaman semacam itu memberikan gambaran yang adil tentang tingkat pencemaran logam. Berlanjut ke metode pemantauan Bryophyta. Untuk memantau polusi udara secara keseluruhan oleh Bryophyta epiphyt, beberapa metode telah dikembangkan dan diterapkan dalam berbagai metode atau studi in situ. Yang pertama yaitu metode survei. Metode ini menilai gradien kelimpahan atau kelimpahan individu ataupun spesies
Perubahan ini secara langsung berkaitan dengan perubahan tingkat polutan. Survei dan perbandingan komunitas briofita dari lokasi yang berbeda menunjukkan kuantitas polutan atau stres pada organisme. Metode yang kedua yaitu metode transplantasi. Spesies briofita ditransplantasikan secara in situ bersama dengan substrat asal dari lingkungan yang tidak tercemar ke lokasi lingkungan yang secara ekologis kurang lebih sama tetapi tercemar untuk mendapatkan bukti rusaknya tumbuhan yang disebabkan oleh polusi. Transplantasi dapat dilakukan dengan mengikuti 3 cara, yaitu transplantasi di tanah dengan metode kantung dan dengan metode briometer. Metode yang ketiga yaitu metode fitososiologikal. Pada metode ini, briofita yang tumbuh di kulit pohon diperiksa sepanjang garis atau transek garis yang memiliki gradien polusi. Studi tentang frekuensi dan kelimpahan spesies dilakukan melalui sejumlah transek tersebar ke segala arah dan dengan jarak yang semakin jauh dari sumber pencemaran. Yang terakhir yaitu metode ekofisiologis. Pada metode ini, briofita terpapar pada konsentrasi polutan yang sudah diketahui sebelumnya. Paparan polutan dapat diberikan kepada tanaman di lapangan dengan fumigasi atau tanaman dapat dikultur dengan medium yang memiliki konsentrasi polutan. Setelah membahas tentang briofita, selanjutnya ke materi yang keempat yaitu pteridofita. Berikut ini merupakan contoh pemilihan plot dan sampling lapangan yang mengacu pada Bergeron dan Palerin tahun 2014. Selama pengambilan sampel hutan, koordinat geografis dari semua titik pengambilan sampel pteridofita ditandai menggunakan perangkat GPS. Penutupan total pteridofita di setiap situs diperkirakan secara kasar untuk area seluas 10 meter persegi berdasarkan 3 kelas yaitu 0,1 sampai 15%, 16 sampai 50% dan 51 hingga 100%. Selanjutnya di setiap lokasi dibuat plot sampel 10 kali 10 meter atau seluas 100 meter persegi. Pada setiap plot kita perlu mencatat kehadiran semua spesies pteridofita. Kita juga harus memperkirakan total penutupan tempat oleh herba dan semak menggunakan 7 kelas, yaitu 1%, 1 sampai 5%, 6 sampai 25%, 26 sampai 40%, 41 sampai 60%, 61 sampai 80% dan 81 sampai 100%. Selanjutnya mengukur diameter setinggi dada atau diameter at breast height atau DBH dari semua pohon. DBH digunakan untuk menghitung total basal area per plot. Presentasi keterbukaan kanopi dihitung dengan rata-rata 4 bacaan dari sebuah densiometer bola model Lemonsi, salah satu dari setiap sudut plot. Proporsi batu di permukaan lantai hutan diperkirakan secara visual diukur dari lubang yang digali di sisi timur barat plot dan sampel tanah dikumpulkan. Di laboratorium sampel tanah dikeringkan, diangin-anginkan dan disaring dengan mata saringan 2 mm. Besarnya pH tanah dan konduktivitas listrik ditentukan dalam 1:10. Suspensi tanah atau air menggunakan pH Orion atau konduktivitas meter bintang 4. Selanjutnya memperkirakan indeks kelembapan relatif topografi atau TRNI di lapangan yang berkisar dari 0, yang kebanyakan kondisi serik hingga 60, kebanyakan kondisi higienis. TRNI dihitung dengan menjumlahkan skor yang terkait dengan posisi topografi, kasuraman, aspek, dan konfigurasi lereng dominan di plot. Selain itu, kita perlu mengevaluasi jumlah jenis mikrolatform, datar, depresi, gundukan tanah, kemiringan bawah, lereng tengah, kemiringan atas, dan kemiringan curam. Di plot menurut 2 kelas yaitu 1 jenis atau lebih dari 2 jenis. Akhirnya, untuk mempertimbangkan efek internal tepi, jarak ke area terbuka terdekat, misalnya jalur, parit, jalan, padang rumput, diukur untuk dikelompokkan dalam 2 kelas yaitu lebih dari 30 meter atau lebih dari 30 meter.
87% dari tepi internal terletak pada kurang dari 30 meter berjalan setapaknya. Berlanjut ke materi terakhir pada video ini, yaitu tumbuhan tingkat tinggi. Yang pertama, respon tumbuhan. Tumbuhan tidak dapat memilih dan memindahkan tempat tinggal mereka seperti hewan, dan dengan demikian menjalani hidupnya dengan menanggapi lingkungan sekitarnya. Setiap kali komponen lingkungan seperti suhu, kadar air tanah, nutrisi, dan polutan udara melebihi kisaran adaptasi atau menjadi terbatas, tanaman mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal. Munculnya gejala atau pertumbuhan abnormal semacam itu merupakan indikator yang baik tentang bahaya pencemaran lingkungan pada manusia. Gejala tanaman yang terancam punah oleh berbagai jenis polutan udara yang berbahaya. Pada slide saya sudah tampilkan gejala tanaman yang terancam punah oleh beberapa jenis polutan udara yang berbahaya. Terdapat beberapa polutan udara dan dijelaskan pula mekanisme kerusakan, area titik kerusakan, bentuk titik kerusakan, warna titik kerusakan, dan umur dan tingkat daun yang rusak. Polutan udara dimulai dari SO2 hingga klorin and chloride. Yang kedua yaitu pengamatan kerusakan tumbuhan. Menurut Sik et al. Tahun 1991 dan Nugratani dan Prasetyawati 2010, pengamatan kerusakan tumbuhan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung secara visual terhadap gejala nekrotik atau gejala kematian atau kerusakan daun serta organ lain pada tumbuhan. Yang pertama, pengukuran air atau pollutant tolerance. Salah satu yang dapat diukur adalah APTI, dilakukan dengan cara mengukur berbagai variabel penting daun, yaitu jumlah klorofil, pH, kadar air relatif, dan kadar asam askorbat. 2. Memperkirakan pencemaran menurut kandungan zat beracun dalam tanaman daun adalah organ utama untuk menyerap polutan atmosfer. 3. Analisis oleh tree ring atau lingkar pohon ataupun lingkar tahun. Lingkar pohon dapat mencerminkan sejarah polusi beberapa tahun, tingkat pohon rata-rata terkontaminasi menyempit. Yang keempat, metode pemantauan lainnya yaitu perubahan fotosintesis dan indeks fisiologis lainnya dari tanaman dapat mencerminkan pencemaran lingkungan atmosfer seperti penentuan fotosintesis tumbuhan untuk menghasilkan kapasitas oksigen dan kandungan klorofil. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya Eka Fiani mengucapkan terima kasih sekaligus memohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Besar harapan saya untuk diberikan masukan dan saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.